Yang jelas bahan harus ada, bakat, vitamin cuma buat penunjang. Aku juga pakai kemarin, alhamdulillah dapat juara 1 dan 3. Wah, ini keren ya Om. Om Mister Han ya. CR. Ya memang bener ya Om ya. Jadi memang merawat burung murai batu ini faktornya biasanya 3. Pertama adalah genetika ya, gennya memang harus bagus betul ya yang dijelaskan Om Han di sini ya. Terus yang kedua environment itu lingkungan ya. Lingkungannya harus mendukung. Ada burung-burung yang memang pengen di lingkungan yang sepi ya, disendiriin gitu ya. Ada burung-burung yang kalau disendiriin malah manyun dia. Jadi dia pengennya tempat ramai, jadi emosinya kepancing terus. Jadi environment atau penempatan juga tergantung dari karakter burungnya juga. Terus yang ketiga ya adalah manajemen ya. Manajemen ini manajemen perawatan dan pakan ya. Termasuk di dalamnya adalah pemberian vitamin ya. Yang disebut dengan Om Han ini adalah penunjang. Ya, sama ya, betul ya. Jadi namanya penjemuran, pemberian extra fooding, pemberian vitamin, pengumbaran, itu semua penunjang untuk burung kita supaya dia lebih bagus. Bakatnya yang ada di genetika itu berkembang dengan baik. Nah, bagi kawan-kawan yang masih belum berkawan, ya di sini masih ada tanda plus, nanti diklik dulu ya. Ayo kita berkawan. Kemudian kalau ada yang mau tanya silahkan di komen ya. Nanti kalau dirasa pembahasan kita ini penting ya gitu ya, nanti boleh di save ya, save atau di share ya, ditaruh di WA atau apa gitu ya. Nanti kan bisa kawan-kawan untuk nonton kembali gitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk pemberian vitamin kawan-kawan memang dibutuhkan di burung itu kurang lebih sekitar 20-30% aja, nggak banyak. Sama dengan pemberian extra fooding itu sebenarnya dibutuhkan oleh burung tuh nggak banyak. Yang penting dia cukup, nutrisinya cukup. Nah, kemudian kita latih dengan perawatan, misalnya dengan penjemuran, dengan pengembunan, dengan pengumbaran dan lain-lain. Secara garis besar burung murai batu tuh biasanya kawan-kawan ada yang fighternya tinggi ya. Dia mudah naik fighternya dan mudah naik emosinya ya, birahinya mudah naik juga. Nah, ini biasanya ciri-cirinya kalau digantang sering nabrak-nabrak ya, emosinya, fightnya tinggi. Nah, ini karakter yang pertama yang biasanya extra foodingnya sedikit. Pemberian vitamin bacot fighternya juga jangan banyak-banyak kan, sedikit-sedikit aja untuk penunjangnya. Kemudian IB multivit boleh banyak, dengan pakan jangkrik tempur boleh setiap hari. Untuk burung-burung yang fighter tinggi. Kemudian ciri yang kedua biasanya burung-burung yang fighternya rendah, emosinya tuh rendah. Biasanya kita burung-burung begini cenderung kalau birahinya sudah dapat dia banyak ngukluk, nggak bongkar isian gitu ya. Nah, burung-burung seperti ini harusnya dijemurnya banyak, panjang gitu ya, intensitasnya agak panjang. Kemudian pemberian jangkrik extra foodingnya juga banyakin ya, agak banyak, dan pemberian nutrisinya juga perlu banyak. Misalnya bacot fighternya 5-7 tetes gitu ya. Kemudian IB multivitnya 2-3 tetes, kemudian perawatannya 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu diberikan juga untuk extra fooding. Jangkriknya juga dikasih dengan pakan jangkrik tempur gitu ya. Nah, kalau misalnya dirasa masih kurang ngangkat juga emosi dengan birahinya, kan bisa campurkan ya. Pakan jangkrik tempur itu kan campurkan ke kerotoknya atau ke furnya ya, itu boleh juga ya. Karena di pakan jangkrik tempur itu sudah padat nutrisi dan proteinnya tinggi kawan-kawan, udah lebih dari 40% ya. Nah, jadi untuk bisa mendongkrak birahi dan juga emosi dari burung-burung yang memang susah untuk naik emosinya. Nah, jadi memang disesuaikan dengan karakter burung masing-masing juga ya. Makanya ada beberapa kawan yang bagus gitu ya. Wah, ini seperti Om Hans ini dilombakan burungnya langsung juara gitu ya, paham ya. Karena sebelumnya memang sudah memahami karakternya. Tapi ada kawan-kawan juga yang begitu udah habis sebotol 2 botol nggak ngaruh ya. Ya mungkin dia juga sudah habis jangkrik berkarung-karung juga ya dikasihin nggak ngaruh gitu ya. Karena memang masih mungkin belum memahami karakter burungnya maunya seperti apa gitu. Ya nanti sambil belajar nggak apa-apa. Kita sama-sama ya, nanti saya akan memberikan terus edukasinya ya, walaupun memang sekarang masih belum sempat saya live setiap malam, tapi nanti insya Allah di bulan Syawal ya, nanti kita live lagi. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi kawan-kawan semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan
kekuatan, kesehatan, dan kelancaran kita dalam melaksanakan ibadah puasa, dan Allah menerima puasa kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.